Shalom saudaraku, selamat datang dalam acara Seminar Teologi Online. Mulai hari Kamis ini, saya akan membahas perihal evolusi atau penciptaan. Nah, di sesi pertama ini, dalam 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan, benarkah alam semesta ini ada 15 miliar tahun yang lalu karena Big Bang, yaitu ledakan di alam semesta. Kemudian ada gap teori namanya yang mengajarkan bahwa Allah telah menciptakan dunia miliaran tahun yang lampau lalu kemudian dirusak oleh setan dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan dalam 6 hari. Apakah teori ini benar? Dan apakah memang benar sudah ada dinosaurus bahkan manusia yang lebih awal daripada Adam? Nah, kita akan membahas tentang hal ini. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa masukkan ke Slido dan saya akan mulai menjawab mulai minggu yang akan datang selama 30 menit setelah presentasi. Saudara juga bisa subscribe channel YouTube Rubin Adi Abraham TV ini dan juga like supaya saudara bisa diupdate setiap kali ada hal-hal yang baru yang kami upload di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimanakah alam semesta dan segala isi dunia ini bisa ada? Setidaknya ada dua teori yang mengemuka ketika kita membicarakan soal bagaimana alam semesta ini diciptakan. Yaitu ada teori evolusi dan juga ada teori penciptaan. Yang manakah yang benar dari kedua pandangan ini? Mari kita simak bersama-sama pengajaran firman Tuhan tentang penciptaan alam bagian yang pertama ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham berikut ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting namun jarang dibahas di dalam ibadah-ibadah di gereja, sehingga kadang-kadang orang Kristen memiliki pandangan atau worldview yang tidak alkitabiah, yaitu hal yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Pertama-tama saya ingin membacakan untuk saudara Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, demikian bunyinya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Amin. Sebagai umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, mungkin ada pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Bagaimanakah alam semesta yang sangat luas ini dan bumi yang indah ini bisa ada? Nah, untuk menjawab itu ada dua pandangan utama yang mengemuka. Pandangan pertama merupakan teori yang dicetuskan oleh ilmuwan yang kebanyakan ateis, tidak percaya adanya Allah, tetapi kini telah mempengaruhi pandangan banyak masyarakat dunia, termasuk orang Kristen, Katolik, dan sebagainya. Karena diajarkan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, ditulis dalam berbagai literatur, buku-buku, dan dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Teori ini disebut sebagai teori evolusi. Dan inti daripada teori evolusi selain kita kenal secara simpel manusia berasal dari kera adalah teori penciptaan alam yang diberi nama Big Bang. Ledakan dahsyat di alam semesta yang telah terjadi miliaran tahun yang lampau. Teori evolusi ini menolak keberadaan Allah dan juga menolak keterlibatan Allah di dalam adanya alam semesta. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan kreasionisme. Kalau yang pertama pandangan yang yakin akan evolusi, yang kedua percaya pada creation, penciptaan oleh Allah. Bumi diciptakan oleh Allah dalam 6 hari. Siapa pencetusnya? Anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak bisa salah. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat gambar berikutnya, ada perbandingan antara teori evolusi dengan Big Bang-nya dan teori tentang penciptaan yang berasal dari Alkitab. Saudara perhatikan gambar ini, teori Big Bang.
itu adalah sebuah zat yang maha besar yang tiba-tiba meledak kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Dan setelah itu meledak, maka kemudian mulai berevolusi 10 miliar tahun yang lalu menjadi bintang-bintang yang ada di seluruh alam semesta. Lalu kemudian ada proses evolusi lagi, 5 miliar tahun yang lalu terbentuklah matahari yang menerangi bumi ini. Lalu 4,5 miliar tahun yang lalu bumi ini mulai terbentuk. Jadi kapan bumi mulai terbentuk? 4,5 miliar tahun yang lalu. Ledakannya kapan? 15 miliar tahun yang lalu. Dan laut yang pertama itu terbentuk kira-kira 3,8 miliar tahun yang lalu. Ini pandangan evolusi. Mereka bilang ini dari penelitian, radiometrik dan sebagainya. Betapa berbedanya pandangan ini dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua dia membuat cakrawala yang memisahkan air di atas dengan air yang ada di bawah. Hari ketiga dia memisahkan daratan dan lautan sehingga ada tanah kering dan kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan burung yang ada di udara dan binatang-binatang laut, ikan dan sebagainya yang ada di dalam laut. Dan hari yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang darat dan manusia. Berarti binatang darat dan manusia diciptakan pada hari yang sama. Nah saudara sekalian, pandangan teori creationism ini atau penciptaan dianggap tidak ilmiah. Dasarnya cuma iman dan tidak bisa dibuktikan secara akal budi. Yang bisa ditelaah menurut para ilmuwan, kebanyakan ateis asalnya, adalah teori Big Bang ini. Ledakan di alam semesta, menciptakan bintang yang indah, bulan yang begitu perkasa, bumi yang sangat indah, dan daratan lautan yang begitu menarik. Pertanyaannya, Big Bang itu bencana. Kapan bencana bisa menghasilkan bumi yang indah? Itu pertanyaan pentingnya. Dari sejak dulu sampai hari ini kita melihat ketika ada bencana, bencana alam, gunung meledak, bencana-bencana yang lain, tempat, bahan-bahan kimia meledak, itu menghancurkan, tidak pernah membuat sesuatu yang bagus. Sehingga sebetulnya dibutuhkan iman yang sangat besar dari orang ateis untuk berkata, bencana yang maha dahsyat, yang terbesar yang pernah terjadi di alam semesta, membuat bumi yang begitu indah. Bukankah lebih simpel kalau kita beriman, bumi dan alam semesta yang begitu indah dan luas, itu tercipta karena ada Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat dari sudut pandang rohani, sebetulnya teori evolusi atau versus teori penciptaan ini merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Dengan kata lain, para ilmuwan ateis yang mencetuskan teori evolusi, Big Bang dan sebagainya, ini adalah orang-orang yang menyerang kekristenan dan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara tahu pada hari ini terutama di dunia barat, ilmuwan yang menolak teori evolusi dianggap tolol. Dan banyak di antara mereka, ilmuwan-ilmuwan itu di dunia barat dipecat dari universitas karena mereka tidak mau menerima teori evolusi bahwa dunia berusia miliaran tahun, bahwa makhluk-makhluk dinosaurus dan sebagainya sudah punah kira-kira 65 juta tahun yang lalu. Jadi sebetulnya yang sedang berlangsung adalah perang, bukan antara orang terpelajar dan orang bodoh yang percaya kepada Alkitab, tetapi perang rohani
antara orang yang tidak percaya kepada yang tertulis di dalam Alkitab dengan orang-orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini adalah medan peperangan rohani. Berapa waktu yang lalu saya membahas tentang peperangan rohani melawan roh-roh jahat, Lucifer dan anak buahnya. Tapi saudara tahu peperangan rohani itu bukan cuma lawan dukun, paranormal, ada perang ideologi, ada perang pada pola pikir kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meruntuhkan segala benteng-benteng iblis yang dibangun di dalam pola pikir manusia untuk menentang pengenalan akan Kristus. Nah, Alkitab mencatat bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, Allah Tritunggal. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi di sini kita lihat Allah menjadikan langit dan bumi, Bapa, roh Allah, Roh Kudus melayang-layang, pribadi ketiga dari Tritunggal, lalu berfirmanlah Allah. Kita tahu firman itu adalah Yesus yang telah menjelma menjadi manusia. Jadi dari sejak awal kita tahu alam semesta ini diciptakan oleh Allah Tritunggal. Dan penciptaan alam semesta ini terjadi setelah penciptaan makhluk roh, yaitu malaikat yang di dalam Ayub digelari sebagai anak-anak Allah. Saya bacakan Ayub 38 ayat 4 dan ayat 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara sekalian, Ayub ditanyai oleh Tuhan, kapan, di mana kamu berada ketika aku menciptakan dasar bumi ini? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi yang dimaksud dengan bintang fajar, anak Allah, itu bicara soal malaikat. Saudara tahu, Lucifer itu bahasa Latin untuk bintang fajar. Jadi pertama Tuhan menciptakan itu malaikat-malaikat atau makhluk roh. Dan salah satu malaikat itu jatuh ke dalam dosa karena menyalahgunakan kehendak bebasnya. Dan dia adalah Lucifer. Lalu kita bilang ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Jadi dia membawa anak buahnya sepertiganya untuk memberontak melawan Tuhan. Karena itu ada penafsiran begini. Rupanya dulu malaikat itu dipimpin oleh 3 orang jenderalnya. 3 orang penghulu malaikat. Yang pertama namanya Michael, itu ada dicatat dalam Alkitab. Yang kedua adalah Lucifer, yang ketiga mungkin Gabriel. Lalu ketika Lucifer jatuh, sepertiganya ikut kepada dia. Baru dan hanya 2/3 yang tetap setia kepada Tuhan. Apakah itu benar? Alkitab memberikan penjelasan secara global, tetapi detailnya nanti kita akan tanya sama Tuhan tentunya. Tetapi setidaknya saudara sekalian, penciptaan malaikat itu sudah terjadi sebelum penciptaan manusia. Dan tampaknya kejatuhan malaikat Lucifer dan anak buahnya terjadi sebelum alam semesta ini dijadikan. Jadi intinya yang saya mau bicara, alam semesta diciptakan oleh Allah. Dan penciptaan alam itu setelah penciptaan makhluk roh atau malaikat. Nah, Alkitab berkata Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Dari nihil, dari ketiadaan. Dan itu semua diciptakan karena firman-Nya. Firman yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada.
Dan penciptaan ini adalah penciptaan tanpa bahan. Saudara sekalian, tanpa bahan artinya tanpa zat awal. Dan ini bertentangan dengan falsafah dualisme yang diajarkan seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Jadi Plato bilang bahwa bumi ini dari sejak awalnya sudah ada zat awal. Sudah ada materi. Dan dengan materi itu kemudian diciptakan hal-hal yang lain. Alkitab berkata pada mulanya hanya ada Allah seorang diri. Tidak ada materi, tidak ada malaikat, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Dan dari ketiadaan itulah Tuhan menciptakan materi pertama, zat awal yang pertama. Dan dari zat awal itu kemudian dia mengatur pembentukan-pembentukan alam semesta termasuk bumi dengan baik. Nah, kita juga menyadari bahwa penciptaan Allah ini bukanlah perluasan dari dirinya. Seperti yang dipahami oleh kelompok panteisme yang mengatakan Allah itu adalah alam dan alam itu adalah Allah. Yang sekarang ini banyak dipercaya oleh gerakan namanya gerakan zaman baru, New Age Movement. Jadi mereka berpikir begini, alam semesta itu perluasan dari diri Allah. Ibarat amuba itu satu, lalu dia membelah diri. Sehingga alam itu masih punya unsur Allah, Allah itu masih memiliki unsur alam. Seperti amuba yang membelah diri dari satu menjadi dua. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan hal itu. Kalau misalnya saya manusia menciptakan atau membuat kursi, maka kursi itu ciptaan saya. Saya bukan kursi, kursi bukan saya. Kursi adalah buatan saya. Saya jauh lebih tinggi dan mulia daripada kursi itu. Begitu juga ada perbedaan hakiki antara Khalik sang pencipta dengan makhluk yang diciptakannya. Saudara-saudara, jadi ini menentang pertama paham dualisme dari Plato yang mengatakan bahwa dari mula ada zat yang kekal, materi yang kekal, dan menentang paham panteisme bahwa Allah adalah alam dan alam adalah Allah. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi ada kalimat menarik begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Saudara, bumi diciptakan oleh Allah, tapi kok bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk dan kosong atau belum berbentuk itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah tohu wabohu. Tohu wabohu artinya kacau balau. Nah, dari kata kacau balau ini ada penafsir yang berkata tidak mungkin Allah menciptakan dunia ini dalam wujud kacau balau, pasti teratur. Dan Tuhan waktu menciptakan bumi, kenapa kosong? Tidak mungkin kosong, pasti berisi sesuatu yang baik. Jika demikian, apa gerangan yang menyebabkan bumi ini menjadi tohu wabohu, kacau balau, tidak berbentuk dan kosong? Lalu mereka berpikir, pasti ada disaster, bencana yang sangat luar biasa. Lalu mereka pikir apa penyebabnya? Kejatuhan malaikat menjadi iblis. Sehingga iblis dicampakkan ke bumi, ngamuklah dia. Sehingga akhirnya bumi ini menjadi hancur lebur, kacau balau. Lalu kemudian Tuhan menciptakan ulang, recreation. Sebuah bumi baru yang kemudian kita huni sekarang. Nah, teori ini disebut sebagai gap teori. Teori selang waktu, ada jurang pemisah. Artinya Tuhan menciptakan bumi yang pertama bagus, lalu kemudian dirusak iblis, hancur. Kemudian yang kita huni sekarang adalah bumi yang sudah dipulihkan Allah, recreation, dan diciptakan atau dipulihkan dalam 6 hari.
Nah, di bumi semula yang belum hancur itu, yang dicatat dalam Kejadian 1 ayat 1, itu lama sekali, bisa miliaran tahun yang lalu. Dan sudah ada manusia sebelum Adam. Nah, ini pandangan yang pertama disebut sebagai gap theory. Kalau kita lihat gambar berikutnya, gambar berikutnya menunjukkan kepada kita Kejadian 1 ayat 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, langit dan bumi yang pertama ini sudah ada manusia sebelum Adam, sudah ada dinosaurus, sudah ada makhluk-makhluk manusia lain, dan sebagainya. Lalu kemudian dihancurkan oleh iblis. Lalu ada selang waktu, gap. Ini miliaran tahun. Dan setelah miliaran tahun, ayat 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Bumi itu menjadi kacau balau karena serbuan iblis tadi. Lalu kemudian Tuhan mulai berkata, jadilah terang, jadilah cakrawala, dan sebagainya. Jadi ini teori, ada yang menyebut teori awal zaman. Sudah ada dinosaurus sebelum Adam, sudah ada manusia-manusia sebelum Adam. Dari mana Kain memperoleh istri? Oh, rupanya waktu kacau balau hancur itu ada yang pakai helm luar biasa, menyelamatkan diri dan masuk pada dunia yang dipulihkan sehingga Kain bisa ketemu dengan wanita itu. Saudara, ada banyak teori berkembang tentang hal ini. Coba lihat gambar berikutnya. Kalau saudara perhatikan gambar berikutnya, Adam dan Hawa di Taman Eden dengan binatang-binatang, dengan rumput hijau, tumbuh-tumbuhan yang sangat menarik. Oh, bagus sekali ya. Tapi saudara perhatikan gambar ini. Apa yang dianggap bagus Taman Eden itu dibangun di atas dasar kerangka-kerangka. Manusia-manusia yang sudah ada pada bumi semula, dinosaurus dan sebagainya. Apakah ini yang Tuhan ciptakan? Bahwa yang disebut bagus itu sebetulnya dibangun dari kerangka-kerangka, dari kematian-kematian. Dan kalau saudara percaya kepada gap teori ini, bahwa ada binatang dinosaurus sebelum Adam, ada manusia sebelum Adam, ada bumi semula yang miliaran tahun, yang kemudian dihancurkan oleh si iblis itu. Bisakah Allah ketika berkata semuanya baik, dia juga berkata bahwa kematian pada bumi semula itu adalah sesuatu yang baik? Ini adalah keganjilan yang nampak di dalam gap teori yang sebetulnya kalau boleh dikatakan penambahan kepada apa yang ada dalam Alkitab. Karena Alkitab kan polos sekali bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, titik. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita meliputi samudera raya. Kenapa di antara ayat 1 dan 2 ini terjadi peristiwa yang sangat luar biasa yang di Alkitabnya sendiri nggak dicatat, saudara sekalian. Ada iblis jatuh, ada bumi yang miliaran tahun dihancurkan, ada dinosaurus punah, ada manusia sebelum Adam dan sebagainya. Ini terlalu banyak memasukkan pemikiran manusiawi yang tidak ada dasar Alkitabnya. Alkitab sendiri nggak pernah ngomong ke dalam pola pemikiran itu. Pertanyaannya, kenapa? Ini yang bikin orang Kristen loh saudara. Kenapa orang Kristen menciptakan teori selang waktu, gap teori? Intinya, ingin mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan dunia, science. Karena menurut Alkitab, manusia itu kira-kira diciptakan ya taruh kata 6.000 atau 7.000 tahun yang lalu lah. Ya mungkin kira-kira 10.000 tahun yang lalu lah. Nggak terlalu lama. Tapi sains berkata miliaran tahun yang lalu. Nah gimana nih supaya Alkitab tidak dianggap ketinggalan zaman, tidak dianggap anti ilmu pengetahuan. Maka diciptakan proses rentang waktu yang sangat panjang dengan gap teori ini. Tapi saya mau bilang, adalah bahaya kalau kita berusaha mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu berubah. Apa yang dianggap salah dulu bisa dianggap benar hari ini, apa yang dianggap benar hari ini bisa dianggap salah melalui penemuan kemudian.
Sedangkan Alkitab itu punya sifat ineransi, punya sifat tidak bisa salah. Sehingga sebetulnya walaupun kita belum paham, kita yakin Alkitabnya benar. Nanti pengetahuan akan membuktikan kebenaran Alkitab, data-data arkeologi akan mendukung keberadaan Alkitab. Jangan Alkitab ini disesuaikan penafsirannya untuk mendukung teori ilmu pengetahuan. Ini kan terbalik, saudara. Saya ambil contoh. Ada orang yang zaman dulu percaya bahwa bumi ini adalah pusat alam semesta. Namanya konsep geosentris. Bumi adalah pusat alam semesta. Dan gereja sangat percaya akan hal itu, saudara. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kosmos. Dan mereka artikan, Tuhan sangat mengasihi manusia yang ada di bumi. Berarti bumi adalah pusat, center dari seluruh alam semesta. Jadi planet-planet lain termasuk matahari mengelilingi bumi. Setuju nggak saudara teori ini? Geosentris. Bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Muncullah orang namanya Galileo Galilei, Nicholas Copernicus. Dengan sebuah teori lain, dia bilang bukan bumi, matahari adalah pusat alam semesta. Ini konsepnya namanya heliocentris. Kalau geo itu bumi, pusat, helio adalah matahari sebagai pusat. Sekarang saya mau tanya, siapa yang percaya bumi adalah pusat alam semesta? Siapa yang percaya bahwa matahari adalah pusat alam semesta? Boleh angkat tangan? Yang enggak angkat tangan itu mauannya apa sih? Oke, saya ulang sekali lagi. Saudara percaya bumi ini adalah pusat alam semesta? Siapa yang percaya? Bumi pusat alam semesta. Ada beberapa tangan naik. Siapa yang percaya bahwa matahari pusat alam semesta? Wah, lebih banyak tangan yang naik. Percaya betul? Muncul lagi orang namanya Albert Einstein. Dia bilang bukan bumi pusat alam semesta, bukan matahari pusat alam semesta. Matahari itu hanya pusat daripada bumi yang kita kenal dengan 9 planetnya. Matahari di sini 9 planet mengelilingi matahari, heliocentris. Kan bukan matahari yang keliling-keliling bumi, saudara. Bumi yang mengelilingi dan 9 planet mengelilingi matahari. Tapi itu hanya sedikit. Sedangkan ada banyak yang lain, matahari-matahari yang lain dalam tanda kutip, yang ada di alam semesta, yang sangat luas ini. Jadi kalau boleh dia bilang, ibaratnya begini, dalam sebuah lapangan raksasa, lapangan bola yang sangat besar, matahari itu hanya seperti bola sepak satu, dikelilingi oleh 9 planetnya. Tapi di lapangan itu banyak bola sepak yang lain. Dan ini konsep Andromeda Raya yang sekarang ini dipercaya oleh para ilmuwan. Oke, siapa yang percaya konsep geosentris, bumi pusat alam semesta? Siapa yang percaya heliocentris, matahari pusat alam semesta? Atau pendapat ilmuwan dengan IQ tertinggi Albert Einstein, alam sangat luas. Dan matahari itu hanya salah satu saja dari matahari-matahari yang sangat luas di alam semesta ini. Siapa yang percaya teori Albert Einstein? Boleh angkat tangan? Wah, mulai berubah pikiran. Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan apa yang semula tidak ada menjadi ada. Dengan kekuasaan dan kedaulatannya, Dia menciptakan alam semesta ini dengan sempurna. Hal ini membuat kita semakin takjub bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pengajaran ini masih akan berlanjut pada 2 episode berikutnya. Karena itu jangan lewatkan supaya kita bisa mendapatkan pesan yang utuh, yang komplit dari kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi untuk kuasa-Mu, untuk kebesaran-Mu, keagungan-Mu yang Engkau nyatakan melalui karya penciptaan-Mu atas alam semesta ini. Dan kami adalah bagian di dalamnya. Kami adalah orang-orang yang diciptakan berada di dalamnya untuk sebuah tujuan mulia, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebesaran-Mu. Kami bersyukur untuk program ini.
tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung acara ini dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.